Halo Kance-Kance. Salam kenal, namaku Huda, si Bolang dari Narmada, Nusa Tenggara Barat. Kampungku berada di sebelah barat kaki Gunung Rinjani. Kalau di Madura ada karapan sapi, di Lombok Barat punya Malean sapi. Kalau dalam bahasa Sasak, Malean sapi berarti mengejar sapi. Maksudnya mengejar untuk mengendalikan si sapi supaya tidak keluar jalur lintasan. Selain untuk menyiapkan lahan pertanian, Malean sapi diadakan sebagai bentuk rasa syukur atas panen yang dapat. Bisa dibilang sebagai pesta panen. Wah, makin seru tuh. Aku mau coba lagi Teman, kata Bapak, Malean sapi sudah ada sejak abad ke-18 dan masih tetap eksis sampai sekarang. Tak heran setiap kali diadakan, pasti banyak yang datang. Salah satu yang menarik perhatian adalah melihat besarnya kalung atau kerotok sapi. Yap, semakin besar ukurannya akan membuat sapi terlihat semakin gagah. Teman, selain bangga, kita juga harus terus menjaga tradisi warisan leluhur. Caranya dengan mulai mengenal dan terus belajar. Kalau bukan kita, siapa lagi yang melestarikannya? Betul enggak? Terus, Mam. Sedikit lagi. Angkat badanmu. Gak apa-apa, Mam. Kali ini biar aku saja yang panjat. Tapi kapan-kapan gantian ya. Teman, ngomong-ngomong soal perayaan, pasti tidak lepas dari hidangan menu tradisional. Nah, ada satu menu hidangan yang tak pernah absen. Dia selalu ada di setiap acara, dari pernikahan, hitanan, sampai perayaan pesta panen. Namanya ebatan. Ebatan dibuat dari bahan dan bumbu yang mudah dicari. Salah satunya nangke odek atau nangka muda ini. Selain menjadi tanaman pangan, di desaku pohon nangka juga berguna untuk menandai batas kepemilikan tanah. Ayo teman, Bapak dan Kakak sudah menunggu. Ebatan dibuat dengan bumbu yang beragam, mulai dari cabai, bawang merah, bawang putih, kencur, jahe, merica, dan lengkuas. Dengan bahan nangka muda, daun belimbing, kelapa parut, dan daging bebek panggang. Sudah kebayangkan teman gimana enaknya? Dalam bahasa Sasak, ebatan berasal dari kata ngebat yang berarti mencincang. Dinamakan begitu karena mengikuti cara pengolahannya. Bahan yang sudah matang harus dicincang halus, mulai dari daun belimbing, daging bebek, nangka, dan lengkuas. Nah, teman, jangan heran kalau bapakku jago sekali memasak. Ini karena pada acara-acara besar, menu ebatan umumnya memang dimasak oleh kaum pria. Alasannya karena cara dan prosesnya yang rumit dan berat. Mam, masak anak ini. Masak, tangki. Angki wah. Selain ketelitian, memasak ebatan juga memerlukan kerjasama yang baik. Karena dalam waktu yang singkat, sangat banyak bahan dan bumbu yang harus diolah bersamaan. Seperti yang sedang kami kerjakan sekarang, aku dan Bapak bertugas mencincang. Wahyu dan Umam bertugas memasak bahan, sedangkan Kakak dan Ika menyiapkan bumbu. Kakakku sedang bersiap membuat ragi. Ragi adalah istilah kami untuk bumbu ebatan yang dimasak. Dibuat dari bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian disangrai sampai harum. Sepertinya semua bahan sudah siap. Tapi tunggu dulu, prosesnya belum selesai. Kami masih harus meracik bahan dan bumbu. Bahan yang sudah dicincang yaitu daun belimbing, nangka, daging bebek, dan kelapa parut selanjutnya dicampur dengan ragi dan bawang goreng. Tapi jumlah racikannya harus tepat. Salah perhitungan bisa jadi akan mengurangi rasa.
Oh, senyum. Bantu lah nih. Ah. Oh, jangan betul. Ya, naik batannya. Tak heran kalau memasak ebatan sering menjadi tolak ukur tingkat gotong royong sebuah kelompok masyarakat. Habisnya rumit banget. Ini dia ebatan, menu masakan tradisional khas suku Sasak yang hanya bisa kita temui dalam acara perayaan. Hayo, siapa yang penasaran sama rasanya? Selamat makan. Rasanya enak banget. Perpaduan antara bumbu pedas, manis, asam, dan asin berpadu dengan daun belimbing yang pahit, sepat, dan daging bebek yang istimewa. Ayo, siapa mau nambah lagi? Si Uma mulai rewel lagi tuh. Lapar tuan nih. Dia bener lah. Datang lapar nih. Ganti nu, dapat ganti nu. Iya mam, iya. Sebentar lagi kita pasti makan. Tapi jangan ngambek gitu dong. Malu kan sama teman-teman di rumah? Bete mangan tuh nu. Bete, harap jangan dulu mangan bete. Bete. Nah, gitu dong. Sebentar lagi kok. Sabar ya. Teman, kami berada dekat ladang kangkung milik kakakku. Semoga saja kakak bisa membantu kami. Kak, apa bumpe nih? Nih bau kangkung lang. Tulang pe. Kak, tulang. Mam, minum mam. Teh itu teh. Mantap! Kakak mau membuat pelecing kangkung juga tuh. Umum pasti suka. Yuk teman, kita bantu kakak. Teman, satu lagi yang tak terpisahkan dengan kami orang suku Sasak, yaitu pelecing kangkung. Buktinya banyak sekali lahan persawahan yang ditanami kangkung. Beruntung kangkung dapat mudah tumbuh subur di sini. Hanya perlu menunggu kurang dari 2 bulan untuk memanennya. Oh iya, banyak yang bilang kangkung kami berbeda dengan kangkung di daerah lain loh. Kalau dari fisik, kangkung Lombok gemuk hijau dan terlihat sangat segar. Selain itu, tidak lentur dan cepat patah. Makanya terkenal juga sangat renyah. Panjangnya bisa mencapai 40 cm. Oleh petani, kangkung Lombok biasanya dibudidayakan di sawah yang mempunyai ketersediaan air tinggi. Selain lebih besar, rasa kangkungnya juga lebih gurih. Teman di rumah nggak percaya? Yuk sini, silakan dibuktikan sendiri. Lang, masih ngonen. Becatan, lapar tuan nih. Lang, wah nih wah penuh. Iya deh mam, kita pulang sekarang ya. Teman, membuat pelecing kangkung itu sangat sederhana loh. Begini caranya. Pertama, siapkan dulu bahannya. Toge, kelapa, dan kangkung. Nah, kalau bumbunya harus ada cabai, terasi, tomat, dan garam. Semua bumbu dihaluskan. Jangan lupa tambahkan sedikit garam ya. Kali ini kakak mau bikin pelecing kangkung sambal nyiuh atau kelapa. Kalau soal membuat sambal, kakakku deh jagonya. Baru dilihat saja, air liurku rasanya hampir tumpah. Sebelum diparut, kelapa harus dibakar terlebih dulu. Kakakku bilang sih, biar rasanya makin gurih. Lang, nih baik nih lang nih. Kak, sekalian lantong kangkung nih. Iya wah. Sabar, tugas belum selesai.
aku masih harus merebus toge dan kangkung. Gak perlu lama, yang penting sudah matang. Karena sayur yang terlalu lama dimasak rasanya juga kurang sedap. Kak, cukup ini. Oh, cukup, Wah, cukup. Beres nih. Sayur sudah matang, sambal sudah jadi, dan kelapa bakar pun sudah diparut. Selamat makan teman-teman. Ini baru istimewa. Pelecing kangkung sama hiu. Enak banget. Hah, pedas tapi pengennya nambah terus. Jadi susah berhenti. Cocok banget dengan daerah tempat tinggal kami yang sejuk. Karena makanan pedas bisa menghangatkan badan. Kamu dengan doa lain, kamu dengan salade itu sehat. Tahan wah hadir, tahan. Iya kak, tapi nanti aku tambah lagi boleh ya? Biar ku enak nih. Oke, coba ya. Ayo, kumpulkan semua kelapanya. Jangan bilang anak perempuan tidak bisa memanjat ya. Tuh, lihat temanku Sally. Kemampuan panjat pohonnya sudah tidak diragukan lagi. Bahkan kami yang laki-laki aja susah menandinginya. Dal, pasir rumo nih. Pamete, Sally, jangan nyamannya. Lendo situ Tio. Kelapa yang dipetik hanya kelapa yang sudah tua saja ya. Ciri-ciri kelapa yang sudah tua bisa terlihat dari warna kulitnya teman. Kalau sudah berwarna coklat, berarti kelapa sudah siap dipetik. Pulang, dalam antara pulau. Dal, Rida, Wan, Gepale. Gepale. Elang, apa yang kita Gepale? Sebelum diproses, semua kelapa-kelapa ini harus dikupas kulitnya terlebih dahulu. Kalau di desa kami, alat pengupas kelapa yang mirip-mirip ini disebut pasukeang. Aku biasa membantu kakak dan paman mengupas kulit kelapa seperti ini. Teman-teman di rumah, ada yang tahu tidak kelapa-kelapa ini untuk apa? Tunggu ya, kami harus proses dulu kelapa-kelapa ini. Pertama, belah kelapanya untuk diparut. Sebentar teman, ada 2 jenis alat parut kelapa di desaku. Yang dikerok dan yang menggunakan parutan kayu. Cara memotong kelapa untuk kedua parutan ini juga berbeda teman. Untuk parutan yang dikerok, kelapa harus dibelah menjadi 2 bagian tanpa membuang tempurungnya. Sedangkan untuk parutan yang diserut, daging kelapanya harus dipisahkan dari tempurungnya. Nah, kalau semua kelapa sudah diparut, tinggal diperas. Hehehe. Ini bagian yang kami suka. Yap, karena alat yang kami gunakan untuk memeras cukup menyenangkan. Dengan mengandalkan berat badan kami, parutan kelapa ini ditekan sampai terpisah antara santan dan ampasnya. Nah, proses selanjutnya masak santan yang sudah diperas. Lagu yang kami nyanyikan ini bercerita tentang kelapa. Lagu ini biasa dinyanyikan oleh ibu-ibu ketika memasak minyak kelapa. Persis seperti yang sedang kami buat ini. Iya, minyak kelapa. Setelah dimasak sampai jernih, minyak kelapa sudah siap dipisahkan dari endapannya. Ini dia minyak kelapa andalan desa kami. Jangan salah, minyak kelapa kami cukup terkenal loh. Kata ibu, karena minyak dari desa kami lebih harum dan awet. Karena kualitas kelapa yang ada di desa kami juga bagus. Oh iya teman, jangan buru-buru dibuang ya.
Ampas kelapa ini juga enak loh. Rasanya renyah dan sedikit manis. Eits, jangan berebut ya. Nah, sekarang saatnya kita masak ampas minyak kelapanya. Kami akan membuat kue tetu, kue khas daerah kami. Siapkan semua bahan-bahannya ya. Ada gula merah, tepung beras, ampas minyak, kelapa, dan daun pandan. Inasa pakai lo Pasarnya nih. Parut semua kelapanya sampai halus. Kalau bagian ini biar aku saja yang mengerjakan. Kalau Kak Indah yang membuat bungkus kuenya dari daun pandan. Daun pandan dipilih karena aroma dari daunnya akan meresap ke kue ketika dikukus. Arwan, tolong serut gula merahnya ya, agar mudah larut ketika dipanaskan nanti. Pewarna hijau alaminya kami gunakan dari daun pandan yang sedang dihaluskan Afdal. Nah, giliranku memerah semua parutan kelapa tadi agar menjadi santan. Selanjutnya, masukkan santan yang sudah diberi pewarna alaminya dan aduk sampai rata. Setelah adonan tercampur rata, masukkan ampas minyaknya di cetakan daun. Lalu tuang adonan kuenya. Tidak perlu waktu lama kok. Untuk memasaknya cukup dikukus sekitar 10 menit saja. Tara! Kue tetunya sudah jadi. Di desa kami, kue ini wajib ada di acara-acara adat atau pernikahan. Gimana teman? Mudah kan cara membuatnya? Saatnya makan. Pas banget deh. Aroma dari daun pandan meresap sampai ke kuenya.